Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karin Silviani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Di sini saya akan menganalisis terkait kasus Boeing 737 MAX dan komunikasi organisasi dalam krisis kepemimpinan. Pada tahun 2018-2019, Boeing menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya setelah dua kecelakaan fatal yang melibatkan pesawat Boeing 737 MAX. Insiden ini memicu larangan terbang global untuk model tersebut, mengakibatkan kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi perusahaan. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam krisis ini adalah kegagalan komunikasi organisasi di dalam kepemimpinan CEO Dennis Muilenburg. Komunikasi internal di Boeing dianggap tidak efektif karena adanya tekanan untuk mempercepat produksi pesawat tanpa memastikan pengujian keselamatan yang memadai. Sementara itu, komunikasi eksternal dengan publik, regulator, dan pelanggan dianggap lamban dan tidak transparan. Boeing juga dituduh menutupi masalah teknis yang diketahui sejak awal. Banyak karyawan merasa bahwa budaya organisasi Boeing terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga mengabaikan keselamatan dan kualitas. Selain itu, pesan-pesan dari manajemen puncak kepada publik sering dianggap defensif, kurang empati terhadap korban, dan tidak memberikan solusi yang konkret. Lalu, bagaimana kegagalan komunikasi internal di Boeing berkontribusi pada krisis ini? Kegagalan komunikasi internal di Boeing ini dipicu oleh adanya tekanan dari pimpinan untuk mempercepat produksi pesawat tanpa memastikan pengujian keselamatan yang memadai. Ini membuat banyak karyawan merasa bahwa budaya organisasi Boeing terlalu berorientasi pada keuntungan sehingga mengabaikan kualitas dan keselamatan. Akhirnya, alih-alih mencapai keuntungan tersebut, perusahaan Boeing malah mengalami kerugian finansial yang besar dan merusak reputasi perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen dapat menyediakan forum diskusi terbuka bagi para karyawan berupa kotak pesan anonim di mana para karyawan bisa menyampaikan keresahan mereka tanpa merasa takut terkait budaya perusahaan yang terlalu menekan mereka untuk mempercepat produksi pesawat sehingga mengabaikan pengujian keselamatan dan kualitas. Perusahaan juga dapat melakukan pelatihan terkait kesadaran keselamatan dan melakukan transparansi terhadap segala keputusan perusahaan mengenai produksi dan keselamatan kepada karyawan sehingga membuat karyawan merasa dilibatkan dalam segala kegiatan perusahaan. Lalu, apakah pendekatan yang mereka lakukan membantu atau justru memperburuk situasi? Sebelumnya disebutkan bahwa komunikasi internal antara pihak Boeing dengan pelanggan dianggap defensif, kurang empati terhadap korban, dan tidak memberikan solusi yang konkret. Komunikasi antara pihak perusahaan dengan regulator dan pelanggan juga dianggap lamban dan tidak transparan, sehingga membuat Boeing dituduh menutupi masalah yang sebenarnya sudah diketahui sejak awal. Tentunya pendekatan ini menimbulkan ketidakpercayaan regulator dan publik terhadap Boeing. Untuk memperbaiki citra perusahaan, seharusnya perusahaan bisa lebih terbuka dan transparan dari awal kepada regulator dan pelanggan terkait segala masalah yang mereka dapatkan. Perusahaan juga dapat meningkatkan hubungan dengan regulator untuk menunjukkan komitmen mereka terkait keselamatan. Perusahaan juga dapat lebih cekatan dalam berkomunikasi dengan publik dan menunjukkan empati terhadap korban dan keluarga korban. Lalu selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik dalam organisasi selama masa krisis? Karena dampak yang ditimbulkan adalah penurunan kepercayaan publik terhadap perusahaan, sehingga yang bisa dilakukan pemimpin perusahaan di sini adalah dengan memanfaatkan keterbukaan dan kejujuran untuk menyampaikan fakta kepada seluruh pihak, khususnya pada publik. Pemimpin perusahaan juga perlu memastikan konsistensi dan kesesuaian fakta yang disampaikan di segala media komunikasi. Lalu, jika saya merupakan konsultan komunikasi di Boeing, untuk memulihkan kepercayaan publik, regulator, dan mitra bisnis, saya akan menyarankan kepada pihak manajemen untuk membuat sebuah kampanye tentang cara meningkatkan keselamatan dan pengurangan resiko masalah teknis pada pesawat untuk menunjukkan komitmen dan kesadaran Boeing terhadap kualitas pesawat dan keselamatan penumpang. Saya juga akan menyarankan kepada pihak manajemen untuk menunjukkan empati kepada korban dan memberikan dukungan emosional serta bantuan finansial nyata untuk keluarga korban. Dan juga saya akan menyarankan untuk melakukan komunikasi rutin kepada publik dengan secara berkala, menginformasikan terkait perkembangan dan kemajuan perbaikan yang dicapai sebagai bentuk transparansi segala informasi. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian hasil analisis yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.